Di sini bahkan juga banjir karangan bunga, yaitu untuk mendukung ya kurang lebih jalannya hak angket di sini untuk menjaga demokrasi di Indonesia seperti sedia kala. Wow, pantesan ya. Walaupun dalam Pilpres kali ini Ganjar Pranowo mendapatkan angka 16%, bahkan juga ya menjadi bahan olok-olokan lah, baterai lowbat dan lain sebagainya. Tetapi semakin kesini, walaupun baterai 16% cukup menakutkan. Karena apa? Pada tanggal 5 Maret yang lalu Ganjar Pranowo dilaporkan oleh Ketua IPW, di mana Ketua IPW tersebut juga terafiliasi dengan partai dan juga caleg dari PSI. Wah, apakah ini untuk kepentingan politik dan sebagainya? Ya memang cukup mengejutkan walaupun mendapat angka di 16%. Tetapi Ganjar Pranowo menurut saya juga kiprahnya sangat menakutkan. Karena apa? Karena yang pertama kali membuat ide untuk digulirkannya hak angket, mengusut kecurangan Pilpres, mengusut kecurangan pemilu pada 14 Februari yang lalu. Nah, di sini memang cukup mengejutkan lagi, apalagi ditambah dari sini ya. Bahkan juga rumah Ibu Megawati Soekarno Putri, di sini bahkan juga banjir karangan bunga, yaitu untuk mendukung ya kurang lebih jalannya hak angket di sini untuk menjaga demokrasi di Indonesia seperti sedia kala. Nah, dari sini bahkan juga banyak sekali. Di sini PDIP selamat berjuang sebagai oposisi untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, memang walaupun di situ Ganjar Pranowo mendapatkan 16%, tetapi dari suara partai di sini cukup tinggi dan bahkan juga tertinggi daripada partai-partai lainnya. Dan juga ya sudah memberikan sinyal-sinyal kode yaitu akan menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Wah, Anda tahu sendiri kan, kalau PDIP berada di luar pemerintahan sangat garang sekali. Kalau kita lihat pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu lalu, wow, kiprah PDIP sebagai oposisi sangat-sangat keren sekali. Dan di situ menurut saya sangat betul membela wong cilik. Keren menurut saya. Di sini bahkan juga sangat banyak sekali, yaitu karangan bunga, yaitu di rumah Megawati Soekarno Putri. Bayangkan, sangat banyak sekali. Wow. Nah, di sini yaitu dalam caption dari video di sini, banjir karangan bunga untuk Megawati Soekarno Putri mendesak Mega memimpin menyelamatkan demokrasi. Ya, kemungkinan dalam hal ini adalah untuk menggulirkannya hak angket. Ya, karena kalau kita ketahui jumlah kursi dari PDI Perjuangan di parlemen itu ya sebanyak 125 kursi ya kalau tidak. Jadi sangat banyak sekali. Nah, bahkan disusul dengan berita di sini. Wah, pasti juga akan membuat pusing ya. Di sini bahkan Nasdem pastikan seluruh legislatornya di DPR tanda tangani usulan hak angket. Ya, kalau kita ketahui juga legislator Nasdem yang berada di DPR itu sekitar 50-60 ya. Jadi sangat sudah cukup yaitu untuk menggulirkan hak angket. Di situ kan minimal kalau tidak salah 25 kursi ya, itu bisa menggulirkan hak angket. Ya, kemungkinan akan bertambah lagi, akan disusul dengan partai-partai lainnya ya, seperti PDIP, seperti P3, seperti PKB, PKS dan lain sebagainya. Jadi di sini memang ada yang harus mendorong lah, seperti contoh di sini Nasdem bahkan juga memastikan seluruh legislatornya di DPR tanda tangani usulan hak angket. Nah, dari sini bahkan juga dari Kompas.com, kantor PDIP di Menteng dibanjiri karangan bunga berisi dukungan agar partai pimpinan Megawati itu menggulirkan hak angket kecurangan pemilu. Nah, di sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Kecuali PDIP, tuh remuk hati deh media dan orang-orang yang kemarin membangun opini Nasdem tidak dukung hak angket. Berharap istiqomah, negeri ini lagi menangis. Lihatlah Jakarta, bagaimana kerjamu sebagian besar ditutup sepihak. Ini contoh apakah didiamkan pasti akan berimbas yang berikutnya. Semoga Nasdem benar-benar mengajukan hak angket. Mantap, 2029 aku pilih Nasdem lah, gaspol. Di sini memang
sangat keren sekali. Tiba-tiba ada kejutan dari Nasdem dan bahkan juga sudah memastikan seluruh legislatornya di DPR menandatangani usulan hak angket di sini. Di sini bahkan disusul ya ada berita ya yang pada waktu lalu. Bahkan di sini KPK bakal verifikasi laporan IPW soal dugaan gratifikasi Ganjar dari ex-bos Bank Jateng. Nah, di sini sangat gercep sekali ya. Bahkan juga KPK bakal verifikasi. Wah, ada apa ini? Memang Ganjar Pranowo di sini tetap menakutkan ya, karena memang orang ngapusi, ora korupsi. Prinsip yang dipegang oleh Ganjar Pranowo, orang ngapusi, ora korupsi. Menurut saya sangat keren sekali. Dan di sini juga bahkan hak angket ide Ganjar Pranowo bahkan juga disambut baik oleh partai-partai lainnya. Ya kalau Anda melihat sendiri ya, fenomena perpolitikan saat ini sangat wow sekali pokoknya. Sangat wow di Pilpres 2024 di sini. Ya dimana sangat anomali sekali, apalagi dari hasil survei sungguh-sungguh sangat melenceng tajam dari hasil realcon di KPU. Ya kalau kita lihat hasil survei di situ bahkan ya Pak Prabowo Subianto hanya mendapatkan 48, 45, paling mentok juga 51, 52. Tetapi saat pencoblosan dan hasilnya dari realcon dan bahkan quickcon di situ, hasilnya sungguh di luar bayangan. Sangat jauh berbeda sekali ketika hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang hanya Prabowo mendapatkan ya paling mentok di situ 50% lah. Tetapi saat ini dari hasil quickcon Pilpres 2024 hasilnya sangat-sangat wow sekali, dan bahkan juga Pilpres kali ini dimenangkan satu putaran, yaitu Pak Prabowo Gibran mendapatkan di 58%. Sangat jauh sekali dengan perolehan hasil survei sebelum Pilpres. Ya biasanya kan selisihnya ya margin of errornya 3%, 2,5% dan lain sebagainya. Tapi di sini errornya sangat banyak sekali ya. Nah di sini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank Jateng 2014-2023. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya sudah mengecek adanya laporan dimaksud yang diterima bagian pengaduan masyarakat. Tentu berikutnya kami segera tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi dan telaah. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga akan dilakukan, kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada 6 Maret. Ali menjelaskan bahwa verifikasi dan telaah terhadap laporan itu dilakukan guna memastikan apabila syarat-syarat dan ketentuan dari suara laporan masyarakat terpenuhi. Ya semoga sajalah segera diverifikasi dan apakah itu masuk dalam penyidikan dan lain sebagainya, sehingga ya supaya clear lah di situ, tidak terkatung-katung dan tidak menjadi bola liar di kalangan masyarakat. Nah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika karangan bunga di sini yaitu membanjiri rumah Ibu Megawati. Di sini salut buat Mbak Puan Maharani, siap menang dan juga harus siap kalah. Yang beliau pikirkan adalah Indonesia ke depan, bukan angket membuat kericuan baru untuk membenturkan sesama rakyat. Kami mendukung penggunaan hak angket pemilu 2024 agar keluarga Jokowi dan kroni-kroninya tidak seenaknya berbuat curang dalam pilkada serentak nanti. Sebelumnya dengan modal elektabilitas yang tinggi dipilihlah seorang calon ternyata kalah. Sekarang dengan modal karangan bunga, apa langkahnya akan tepat? Kita lihat aja. Harusnya garda terdepan dalam hak angket karena awalnya koalisi partai ini yang memberi panggung Pak Jokowi sekeluarga. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya sih siapapun itu pada Capres dan Cawapres terpilih pada periode 2024 hingga 2029 semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.